Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, begitu banyak rezeki kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Dan lebih-lebih sekarang ini nikmat sehat. Karena kita masih diuji oleh Allah sampai hari ini dengan adanya pandemi COVID-19 atau COVID-19. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah ketika kita masih diberikan sehat. Nah, bagaimana nanti dengan kesehatan kita ini kita gunakan untuk dalam hal-hal tertentu yang bisa membangun bangsa ini, bisa memajukan bangsa ini. Shalawat dan salam tidak lupa marilah kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi panutan, menjadi toladan bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan di dunia ini untuk menuju kehidupan akhirat nanti, yang kita sangat berharap kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kultum yang akan kami sampaikan mengambil satu tema berjudul Perempuan Berkemajuan dalam Mencerahkan Bangsa. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan perempuan berkemajuan. Jadi yang dimaksud dengan perempuan berkemajuan adalah perempuan yang mampu mengaktualisasikan atau merealisasikan keimanan, jadi keimanan kita, ketakwaan kita atau rasa takwa kita tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bagaimana kita dalam pengamalan amal soleh kita dalam melaksanakan tugas kekhalifahan secara leluasa dan secara terbuka, baik itu di ruang domestik dalam arti dalam rumah tangga kita maupun di ruang publik dalam arti masyarakat yang lebih luas adalah bangsa. Seperti dikatakan tadi, di situ ada kata kekhalifahan. Jadi pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah selain sebagai hamba Allah, sebagai hamba pribadi, kita ini juga diciptakan oleh Allah sebagai khalifah atau pemimpin. Paling tidak memimpin diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, baru kita bisa memimpin keluarga kita, kemudian masyarakat, luasnya adalah bangsa. Nah, yang ada kaitannya dengan perempuan berkemajuan, apalagi kita sebagai warga Aisyah yang dituntut harus maju. Ketika kita sudah terjun di Aisyah, kita harus selalu maju, berusaha untuk maju, menjadi perempuan-perempuan yang hebat, menjadi perempuan-perempuan yang cerdas. Maka dalam Islam dikatakan bahwa ada beberapa ciri yang bisa disebut sebagai perempuan yang berkemajuan. Adapun ciri yang pertama adalah kehidupan perempuan berkemajuan itu adalah yang memiliki derajat dan perlakuan yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi. Jadi kita antara perempuan dan laki-laki tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada perbedaan. Nah, ukuran kemuliaan kita adalah pada apa? Ya pada satu, keimanan kita kepada Allah. Kita harus sama, tidak boleh beda dengan laki-laki. Ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, kita tidak boleh berbeda. Kemudian amal soleh kita, dimanapun kita beramal soleh, kita tidak boleh dibeda-bedakan dengan laki-laki. Itu ya, jadi perempuan tidak ada diskriminasi perbedaan dengan laki-laki dalam hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian ciri yang kedua, bahwa perempuan berkemajuan menjalankan fungsi utama yang sama dengan laki-laki. Nah, fungsi utama itu apa? Yaitu dalam beribadah. Kemudian dalam kepemimpinan atau kekhalifahan di dalam masyarakat atau di bumi ini. Jadi dalam ibadah
kita punya fungsi yang sama, baik secara ghairu mu'akkad maupun cara mu'akkad. Dalam hal sholat kita pun sama dengan laki-laki. Kemudian dalam beramal soleh dalam kehidupan kita di dalam rumah tangga, kita punya porsinya masing-masing, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Artinya kita punya kedudukan masing-masing, punya peran masing-masing, baik itu dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, apalagi dalam negara. Artinya perempuan tidak direndahkan, perempuan punya fungsi utama yang sama dalam hal kepemimpinan. Nanti silakan dibuka di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Karena waktunya hanya 7 menit, jadi mungkin hanya saya sebutkan ayatnya saja. Kemudian yang ketiga adalah dalam kehidupan berkemajuan, perempuan berkemajuan itu terdapat nilai-nilai akhlak yang mulia. Seperti apa? Seperti tujuan Allah memilih Nabi Muhammad SAW, itu salah satu yang utama adalah apa? Untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Itu ya, jadi tujuan utamanya adalah itu. Maka dari itu kita sebagai perempuan punya kewajiban apa? Bagaimana kita bisa meluruskan akhlak yang salah di dalam kehidupan keluarga kita maupun di dalam masyarakat. Intinya adalah perempuan berkemajuan itu bisa berperan baik di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Apalagi kalau kita sudah terjun di organisasi besar seperti Aisyah. Jadi kesimpulannya adalah marilah kita sebagai warga Aisyah, terutama perempuan-perempuan Aisyah, menjadi perempuan-perempuan yang jadi panutan, menjadi contoh teladan, menjadi perempuan-perempuan cerdas dan hebat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.